Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Sadar Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fenomena penurunan indeks harga saham gabungan IHSG yang kembali terjadi. Serta, bagaimana kondisi ini justru bisa menjadi peluang untuk mendapatkan saham berkualitas dengan harga diskon. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi investasi dari kami. Pada awal Februari tahun 2026, IHSG ditutup melemah tajam sebesar 4,9% hingga mencapai level 7.922,73 poin. Dengan hampir semua sektor mengalami penurunan, khususnya sektor barang baku yang anjlok di atas 10%. Kondisi ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Sebelumnya, pada Oktober tahun 2025, IHSG juga pernah tertekan hingga turun 2,57% ke level 7.915,66 poin. Dan pada Desember 2025, meskipun pernah menguat hingga level 8.700-an, pasar masih menunjukkan fluktuasi dengan dominasi saham yang melemah. Pergerakan IHSG yang tidak stabil ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Secara global, ketidakpastian seperti potensi government shutdown di Amerika Serikat, tensi perdagangan dengan Tiongkok, serta perubahan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat menjadi tekanan utama. Secara domestik, selain aksi profit taking pada saham konglomerasi yang sebelumnya mengalami kenaikan signifikan, kekhawatiran terkait transparansi pasar modal dan potensi penurunan status pasar dari MSCI dan Moody's juga menjadi faktor pendorong penurunan sentimen. Berdasarkan analisis dari para ahli, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan IHSG jatuh. Yang pertama, faktor global. Kekhawatiran ekonomi global seperti potensi pemutusan pendanaan pemerintah AS dan ketegangan perdagangan internasional membuat investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset safe haven seperti emas dan obligasi pemerintah. Kemudian, perubahan kebijakan moneter Bank Sentral AS Amerika Serikat seperti penghentian program quantitative tightening QT yang direncanakan mulai Desember tahun 2025 meskipun berpotensi memberikan dukungan jangka menengah, namun dalam jangka pendek masih menciptakan ketidakpastian terhadap arus modal. Kemudian yang kedua dari faktor domestik, aksi profit taking besar-besaran pada saham konglomerasi yang telah mengalami kenaikan tajam sepanjang kuartal 3 tahun 2025 dikarenakan valuasi yang nilai sudah terlalu mahal. Lalu tekanan outflow modal asing, terutama di sektor perbankan besar, serta kekhawatiran terkait praktik tata kelola pasar modal yang menjadi sorotan dari MSCI dan juga Moody's. Meskipun data ekonomi domestik seperti pertumbuhan PDB, PMI manufaktur, dan surplus perdagangan luar negeri menunjukkan performa yang baik, namun sentimen negatif global masih mendominasi pergerakan pasar. Meski pasar sedang dalam kondisi bearish, bukan berarti tidak ada peluang investasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip investasi yang baik dan panduan dari Investopedia. Yang pertama, kendalikan emosi dan jaga kondisi mental. Faktor emosi seperti ketakutan seringkali membuat investor membuat keputusan yang tidak rasional. Ingatlah bahwa penurunan pasar adalah bagian dari siklus bisnis, dan dalam jangka panjang, pasar cenderung bergerak ke arah positif. Yang kedua, gunakan strategi dollar cost averaging (DCA). Dengan membeli saham secara berkala dengan jumlah dana yang tetap, Anda akan secara otomatis membeli lebih banyak saham ketika harga rendah dan lebih sedikit ketika harga tinggi.
Hal ini akan menurunkan rata-rata harga pembelian Anda dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, diversifikasi portofolio. Sebarkan investasi Anda ke berbagai sektor dan jenis aset untuk mengurangi resiko. Hindari menggantungkan seluruh portofolio pada satu atau beberapa saham saja. Yang keempat, pilih saham dengan fundamental yang kuat. Fokus pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang stabil, manajemen yang kompeten, dan prospek pertumbuhan yang baik. Saham-saham ini cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan memiliki potensi untuk pulih dengan cepat. Dan yang kelima, perhatikan sektor defensif. Pada masa pasar turun, sektor defensif seperti utilitas, telekomunikasi, dan konsumsi esensial cenderung lebih stabil karena permintaan produk atau jasanya tidak terlalu terpengaruh oleh siklus ekonomi. Berdasarkan analisis terbaru, beberapa saham dengan fundamental kuat yang saat ini menawarkan peluang pembelian dengan harga diskon antara lain, yang pertama, PT Bank Sentral Asia Tbk yang berkode saham BBCA. Sebagai bank dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi di Indonesia, BBCA memiliki rekam jejak kinerja yang stabil. Pada kondisi pasar turun, saham ini sering menjadi pilihan safe haven karena tekanan jual yang lebih terbatas. Saat ini, saham BBCA ditutup pada level Rp7.400-an pada saat video ini dibuat, dengan potensi kenaikan ke level Rp10.000 sampai Rp11.000 per lembar sahamnya. Yang kedua, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang berkode saham TLKM. Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, TLKM memiliki pendapatan yang stabil dan kurang sensitif terhadap siklus makroekonomi. Saham ini ditutup pada level Rp3.400-an saat ini, dengan potensi kenaikan ke level Rp3.500 sampai Rp4.000 per lembar sahamnya. Yang ketiga, PT United Tractor Tbk yang berkode saham UNTR. Meskipun tergolong sektor cyclical, UNTR merupakan proksi permintaan infrastruktur jangka menengah. Aktivitas kontraktual yang dimilikinya memberikan dukungan teknikal pada valuasi yang rendah. Saham UNTR saat ini tutup pada level Rp27.000-an pada saat video ini dibuat, dengan potensi kenaikan ke level Rp28.000 sampai Rp31 per lembar sahamnya. Dan yang keempat, PT Pertamina Gas Negara Tbk yang berkode saham Pegas. Sebagai perusahaan utilitas gas domestik, Pegas memiliki kinerja fundamental yang stabil dengan dampak volatilitas harga energi global yang relatif moderat. Saham ini ditutup pada level Rp2.200-an per lembar sahamnya saat video ini dibuat, dengan potensi kenaikan ke level Rp2.400 sampai Rp2.800 per lembar sahamnya, dan juga memberikan potensi dividen sebesar 8%. Catatan penting, rekomendasi saham ini bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai saran investasi yang mengikat. Selalu lakukan analisis mandiri atau konsultasikan dengan penasihat investasi sebelum membuat keputusan investasi. Selain itu, pastikan bahwa semua aktivitas investasi Anda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur tentang peraturan dasar, badan pengawas, serta larangan terhadap penipuan dan manipulasi pasar. Meskipun pasar sedang dalam kondisi sulit, kita tidak boleh melupakan potensi pertumbuhan jangka panjang pasar saham Indonesia. Berbagai katalis domestik seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan kelas menengah yang terus meningkat, menjadi dasar kuat untuk perkembangan pasar modal di masa depan. Selain itu, dengan penghentian program QT, Bank Sentral Amerika Serikat yang direncanakan mulai Desember tahun 2025,
Diperkirakan akan ada peningkatan arus dana ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Apa itu QT? QT atau Quantitative Tightening adalah kebijakan moneter kontraktif yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengurangi likuiditas dan jumlah uang beredar di pasar, bertujuan menekan inflasi dan menormalisasikan kondisi ekonomi. Selain itu, investor juga mulai menunjukkan minat pada sektor-sektor strategis seperti perbankan, properti, konsumsi, komoditas, dan infrastruktur yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai penurunan IHSG dan peluang investasi yang ada di baliknya. Ingatlah bahwa investasi saham membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan disiplin. Kondisi pasar yang turun bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan saham berkualitas dengan harga yang lebih menarik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat mengenai topik ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan menekan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru seputar investasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.